Ya, baiklah. Walaupun jaringan kurang bagus, kita tetap lanjutkan saja. Ya, Bapak Ibu, semoga nanti bisa ada perbaikan ya. Baik, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah hidup kami Tuhan, hidup yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu ya Bapa. Mengucap syukur senantiasa itu adalah motivasi yang terbesar dalam hidup kami. Setiap pagi kami datang kepadamu ya Tuhan, menyatakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Itulah kerinduan kami yang terbesar dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kami yang selalu menyertai, memberkati, mencukupkan apa yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami kembali menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali lagi ke kitab Efesus pasal 2. Kita akan lanjutkan ya. Saudaraku, kemarin kita sudah melihat lagi bagaimana kita terus mendalami perbedaan antara kehidupan kita yang lama dan kehidupan kita yang baru. Kehidupan kita yang baru, yang kehidupan yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus berdasarkan kebangkitannya dari antara orang mati dan hidup selamanya. Kita juga hidup di dalam Dia untuk selamanya, dan itu adalah karena kasih karunia Tuhan, dan kasih karunia Tuhan itu adalah kekal adanya, dan dengan demikian keselamatan kita pun abadi, kekal selama-lamanya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih akan terus mendalami bagaimana perbedaan yang sangat kontras, di mana seperti terang tidak bisa bersatu dengan gelap, ya, antara kehidupan yang lama, kehidupan yang kita bawa dari hubungan kita dengan Adam yang pertama, Adam yang berdosa, yang membawa banyak masalah dalam kehidupan kita yang kita hadapi sehari-hari saat ini. Dan bagaimana jalan keluar, solusi yang kita temukan dari kehidupan yang baru sebagai pemberi jalan, pemberi petunjuk, dan pemberi damai sejahtera dan sukacita kepada kita semuanya, yaitu kehidupan kita bersama-sama dengan Kristus, kehidupan yang abadi namanya, kehidupan yang kekal. Di sanalah saudara-saudara dan saya bisa bertumbuh dan bisa menjadi dewasa dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita mengenali pelayanan kita, memasuki pelayanan kita yang berkenan kepada Tuhan adalah semata-mata karena kita sudah berada di dalam Yesus Kristus, dan kita sudah didiami oleh Roh Kudus, dan juga kita karena telah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, dan sekarang di dalam tubuh Kristus itulah saudara-saudara dan saya mengalami pertumbuhan dan perubahan-perubahan yang selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki, menjadi segambar serupa dengan Yesus Kristus di dalam kemuliaannya. Itu sangat luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kuasa dari dunia ini yang akan merampas saudara dari keberuntungan yang saudara dan saya dapatkan, karena kita dipelihara oleh kuasa yang kekal, kuasa Yesus Kristus Tuhan kita,
sehingga saudara dan saya dapat terus mengalami pertumbuhan dan kemajuan serta kekuatan yang besar untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi pengharapan kita ini, saudaraku, jangan sempat dipadamkan. Itu yang Paulus katakan, Bapak Ibu Saudara. Janganlah padamkan roh. Amin. Dan biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala, ya, dan layanilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa nasihat dan peringatan-peringatan yang sangat fokus dengan intensitas yang sangat tinggi tentang kewaspadaan terhadap manusia lama, ya, keinginan-keinginan daging itu jauh lebih besar, dan bahkan boleh dikatakan hanya Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, kepadanya melalui pewahyuan yang baru yang dari Tuhan Yesus yang telah dipermuliakan duduk di sebelah kanan Allah di sorga. Dari Tuhan Yesus melalui Paulus lah, saudaraku, yang lebih intens peringatan, warning kepada jemaat kudusnya Tuhan, kepada tubuh Kristus tentang bagaimana bahayanya, ya, mengikuti keinginan daging, dan bagaimana strategi untuk bisa lepas dari seluruh ancaman keinginan daging. Itu Paulus lah, kalau bisa dikatakan secara manusia, ya, Paulus lah contoh teladan sebagai ahlinya. Ya, itu sebabnya saudara-saudaraku, kalau kita lihat Paulus, Rasul Paulus itu mengatakan, ikutilah teladanku, ya, sama seperti aku telah meneladani Kristus. Jadilah pengikutku, karena aku pun sudah menjadi pengikut Kristus. Itu sangat dalam, Bapak Ibu Saudara, ya. Perkataan Rasul Paulus itu sangat dalam, oleh karena Paulus sendiri tidak pernah mengenal Yesus Kristus secara jasmani. Ya, dia tidak pernah mengenal Yesus Kristus secara daging, secara lahiriah. Ya. Tapi kalau 12 murid Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka mengenali Yesus Kristus secara daging. Karena memang itulah tujuan Allah memperkenalkan, ya, firman yang menjadi daging, yaitu Yesus yang dilahirkan sebagai manusia, dan dia adalah anak manusia, dikenal secara daging, dan hidup di tengah-tengah umatnya Israel secara daging. Dan Yesus memperkenalkan bagaimana, ya, kekudusan yang sempurna yang ada padanya selama dia di tengah-tengah umatnya Israel. Yesus menunjukkan bagaimana ketaatannya kepada kehendak Bapa di surga, dan karena itu orang-orang Israel dan semua orang yang bertemu dengan Yesus Kristus dapat melihat dengan mata, ya, dapat melihat dengan secara kasat mata seperti apa Yesus Kristus mempertahankan kekudusannya, ya, kekudusan hidupnya di tengah-tengah godaan dari iblis, dari setan, dan dari semua para pengikutnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan ketika Tuhan Allah, ya, menyatakan rahasianya, rahasia kehendaknya yang berabad-abad lamanya sebelum dunia dijadikan,
disembunyikan sampai pada saat di mana Yesus Kristus memanggil Rasul Paulus untuk menjadi alat di tangannya menyampaikan rahasia kehendaknya kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita Bapak Ibu Saudaraku. Disitulah Yesus, ya, firman Tuhan turun dan dinyatakan kepada kita sebagai satu hal yang benar-benar baru, ya, sangat baru Bapak Ibu Saudara. Dan karena firman rahasia pewahyuan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dari surga, ya, adalah berkaitan dengan pengenalan akan dirinya, pengenalan akan Allah, pengenalan akan Yesus Kristus, bukan lagi secara daging, tetapi pengenalan secara rohani. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita diberikan hikmat, ya, pengetahuan yang benar tentang pengenalan akan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia-Nya inilah kita semua, saudara-saudaraku, bertumbuh dan menjadi dewasa dengan berbagai-bagai pengertian-pengertian yang benar, ya, yang sangat mendalam. Saudara-saudara dan saya bisa terus belajar supaya kita benar-benar dijauhkan, ya, dipisahkan dari keinginan-keinginan daging, karena daging itu telah dimatikan oleh Yesus Kristus di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Keinginan-keinginan daging, apa yang terjadi di atas kayu salib, ya, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Yesus Kristus mencurahkan darahnya, tetapi juga adalah di sanalah Yesus Kristus mematikan, ya, segala keinginan daging dan menghukumnya, ya, dan Yesus Kristus menang, ya, atas segala keinginan-keinginan daging. Dan saudaraku, kebenaran itu, kebenaran kuasa yang mengalahkan segala keinginan daging itu, saudara, itu dinyatakan kuasanya oleh Yesus Kristus melalui berita Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, kabar baik yang disampaikan melalui Rasul Paulus, dan juga yang bisa kita baca di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, Rosamon. Saudara-saudara dan saya bisa menemukan bagaimana gambaran daripada kehidupan kita yang penuh dengan kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Nah, karena itulah saudara-saudaraku, usahakan membaca, ya, satu pasal, ya, dari kitab Roma sampai Filemon, supaya wawasan, ya, gambaran, satu pemikiran, dan juga kedalaman daripada keyakinan kita semakin ditanamkan di dalam hati saudara dan saya, tentang bahwa kita adalah sungguh-sungguh orang yang telah mengalami kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dalam perjuangan yang pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Saudara-saudara dan saya harus dibenamkan, ya, di dalam pengenalan akan kuasa kasih karunia Allah melalui firman rahasia yang diwahyukan oleh Yesus Kristus secara khusus kepada Rasul Paulus, Rasul kita bangsa lain. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita lihat perkataan Yesus, bagaimana bentuk-bentuk daripada keinginan daging, ya, pada saat Yesus Kristus berbicara kepada orang-orang Israel. Kita lihat di Matius pasal 6, ya, bagaimana kita lihat saudara-saudaraku di Matius pasal 6,
Mari kita baca ya peringatan-peringatan dari Tuhan Yesus, meskipun tidak secara langsung Yesus mengatakan bahwa itu adalah keinginan daging, tetapi ya saudara, kita bisa melihat bahwa Yesus pun sudah memperingatkan bahaya daripada bahwa kita atau orang-orang percaya tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Ya, kita lihat Matius 6 ayatnya yang ke-24 ya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Matius 6 ayatnya yang ke-24 ya. Ya, di sana dikatakan, tak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sekali lagi, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon di sini, saudara-saudaraku, biasanya dipahami sebagai materi, ya. Ya, hal-hal yang materialistis, Bapak Ibu Saudara. Jadi di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya begitu banyak manusia yang materialistis, pamer, Bapak Ibu Saudara, ya. Punya mobil, ya, yang punya kemewahan, rumah, ya segala macam lah Bapak Ibu Saudaraku ya. Manusia ingin pamer bahwa dia mempunyai kemewahan secara materialistis. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ya mungkin orang bilang, oh saya rajin kok ke gereja. Ya saya justru sangat diberkati oleh Tuhan karena saya rajin berdoa. Ya, saya tekun melayani, berkat-berkat Tuhan yang melimpah, ya ditandai dengan kemakmuran, ya, dan segala kebutuhan terpenuhi, ya, apapun yang diinginkan selalu bisa didapatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Yesus Kristus sudah memperingatkan di situ, ya, bahwa mesti hati-hati. Karena apa? Karena keinginan daging itu sangat licik, Bapak Ibu Saudara, ya, sangat licik, membenarkan diri sendiri, ya, dan menomorduakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah cara licik daripada keinginan daging. Dan secara diam-diam, ya, manusia, Bapak Ibu Saudara, sudah mengabdi, ya, taat sepenuhnya kepada keinginan daging, ya, dan hanya ingin memuaskan dirinya dengan hal-hal yang tidak berkaitan apapun dengan rencana Tuhan bagi kehidupannya. Dan saudaraku, untuk memahami bagaimana kita mempunyai strategi yang kuat, yang clear, yang jelas untuk menghindarkan diri kita dari segala keinginan daging yang merusak hubungan dengan Tuhan, saudaraku, kita bisa mempersenjatai diri kita, saudaraku, apabila kita terus, ya, datang kepada pengetahuan akan kebenaran dan kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia Allah, mengenali, ya, kebenaran yang lengkap, yang terbit dari pengertian tentang makna daripada kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Karena sebelum kuasa kebangkitan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, belumlah nyata kemenangan secara total terhadap kuasa dosa dan maut.
Yesus Kristuslah yang mengalami kemenangan itu, dan kepada kita dikaruniakan sehingga dikatakan oleh Rasul Paulus kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Tidak ada yang dapat memisahkan kita lagi dari Kristus, ya. Tidak ada lagi, saudaraku, kuasa yang menahan kita untuk tetap berpikir selalu dengan cara-cara pola-pola yang lama. Saudara bisa dibebaskan dari berbagai keinginan-keinginan daging. Saudara bisa dimerdekakan, ya, dari hal-hal yang mengikat pikiran saudara dengan segala ketakutan, kekhawatiran, ya, kekhawatiran dunia ini, karena dunia inilah yang menghadirkan kekhawatiran yang membuat ketakutan kepada manusia, sehingga manusia itu menjadi sangat bergantung kepada pikirannya sendiri, dan itulah kesenangan daripada keinginan daging. Takluk, ya, manusia takluk kepada pikiran-pikiran yang sifatnya bergantung kepada logika, ya, akal pikiran, ya, gagasan-gagasan yang sangat kelihatannya bagus gitu, ya, kelihatannya sangat memberi solusi bagi permasalahan kehidupan manusia, tetapi itu hanya seperti lingkaran setan, Bapak Ibu Saudara, berputar-putar dan tidak ada ujungnya, dan ujungnya adalah maut. Ya, ada orang yang menyangka jalannya lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat lagi satu ayat lagi, saudaraku, ya. Masih mendalami tentang bagaimana Efesus 2 ayat 1 sampai 3 menggambarkan tentang pola-pola kehidupan daripada manusia yang telah mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran, serta manusia yang hidup mengikuti jalan dunia ini. Jadi dunia itu mempunyai satu jalan yang sangat besar, di mana semua orang bisa ditampung untuk berkumpul di sana menjadi satu barisan, ya, satu mindset, ya, satu paradigma. Dunia ini mempunyai caranya sendiri untuk memutar kehidupannya, Bapak Ibu Saudara, dan orang-orang percaya bisa juga akhirnya tenggelam di situ kalau orang-orang kudusnya Tuhan itu tidak dipenuhi dengan ketekunan untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Nah, mari kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, satu ayat lagi, 1 Timotius pasalnya yang ke-6. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, 1 Timotius pasalnya yang ke-6. Ya, kita menghubungkan apa yang diperingatkan oleh Yesus Kristus tadi. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, mengabdi, taat, melayani kepada Allah, dan juga taat dan bergantung kepada Mammon, ya. Sekarang Bapak Ibu Saudara, ada peringatan yang lebih clear atau lebih nyata lagi, saudaraku, dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-10, supaya kita bisa membedakan, Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam hal bagaimana kita berjuang dengan tujuan yang berbeda, ya. Kita berjuang sama perjuangannya nampaknya dengan orang-orang yang tidak percaya setiap hari selama kita di dunia ini, kan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mencari kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan di dalam kehidupan kita ini, saudaraku, sama, ya, nampaknya seperti orang-orang yang tidak percaya juga, saudara. Ya, mereka bekerja, kita juga harus bekerja.
Mereka harus memikirkan tempat tinggal, kita juga memikirkan tempat tinggal. Mereka memikirkan kendaraan, kita juga memikirkan kendaraan. Mereka juga memikirkan bagaimana menyekolahkan anak, kita juga sama seperti itu juga, saudaraku, dan sebagainya. Tetapi apa yang membedakan, saudaraku? Ya, apa yang membedakan dari semua semangat yang nampak, ya, saudara, dalam perjuangan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita sehari-hari? Apa yang membedakan Bapak Ibu Saudara antara orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Bukan hanya orang percaya yang bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Banyak orang percaya Bapak Ibu Saudara, tapi belum tentu bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, pola-pola pemikirannya masih tetap dengan cara-cara yang lama, meskipun dia sudah diselamatkan, tetapi tidak mengerti bagaimana dia menyesuaikan kehidupannya dan dengan selalu memberikan dirinya diperbaharui dengan pengetahuan akan kebenaran. Mustahil Bapak Ibu Saudaraku, ya, orang percaya sekalipun akan tetap bisa digelayuti oleh pemikiran-pemikiran yang sangat merusak, dan itu bisa kita lihat dari konflik-konflik yang terjadi di dalam hubungan orang percaya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, di dalam 1 Timotius pasal 6. Kita baca dari ayatnya dari ayat 2. Saya bacakan di sini, ya Bapak Ibu Saudara. Ya, perikop judul di situ ada mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan Yesus Kristus yang dari sorga, Bapak Ibu Saudara, ini khusus yang dimaksud yang diterima oleh Rasul Paulus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita sebagai tubuh Kristus, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, dan sebagainya. Jadi saudara bisa melihat motivasi dari orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, apakah itu mengakibatkan kebencian, ya, fitnah, perdebatan, konflik di tengah-tengah umatnya. Saudara bisa membedakan yang mana yang murni dari pemberitaan kasih karunia Tuhan yang membawa damai sejahtera. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Keuntungan di sini bukan hanya keuntungan masalah uang, masalah materi, tapi keuntungan yang berkaitan dengan memuaskan keinginan daging. Ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang sangat besar. Amin. Itulah saudaraku, ya, yang kita mengerti jalan kehidupan kita, saudaraku, setiap hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjuang, ya, untuk mencari, mendapatkan kebutuhan kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Tapi bagaimana rasa cukup itu kita alami dari sementara kita sedang berjuang, Bapak Ibu Saudaraku, itu semuanya tidaklah bersumber dari apa yang semata-mata kita dapatkan. Dari Tuhan Yesuslah kita memperoleh rasa cukup itu. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang memberikan keuntungan yang besar bagi kita di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin manusia menganggap bahwa kita rugi dan tidak memiliki
sesuatu yang bisa dibanggakan di hadapan dunia, ya tidak masalah. Keuntungan kita yang paling besar adalah karena kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan selalu mencukupkan kita. Amin. Ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bapak Ibu Saudaraku, ini tidak bisa diterima oleh manusia modern sekarang ini, bukan? Ya, saudaraku, tapi di sini Rasul Paulus memberikan suatu standar bagaimana kita menilai kecukupan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, tidak boleh kita memakai pikiran manusia yang tidak ada puasnya. Ya, manusia yang selalu mencari, mengejar kesenangan bagi dirinya dengan standar-standar yang tidak berkaitan dengan tujuan memuliakan Allah. Nah, di situ masalahnya Bapak Ibu Saudara. Jadi, di ayat 9 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, di dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara lihat itu, Bapak Ibu Saudaraku, orang yang mencintai uang, Bapak Ibu Saudaraku. Orang yang mencintai uang itu bukan hanya orang kaya, Bapak Ibu, orang miskin juga banyak yang mencintai uang, yang tidak peduli dengan ibadah, ya, saudaraku, yang tidak peduli dengan firman Tuhan, ya, saudaraku, yang mengabaikan pelayanan. Orang-orang yang mencintai uang, Bapak Ibu Saudaraku, dan akan terjatuh ke berbagai pencobaan yang merugikan hidupnya sendiri, ya, dan bahkan dikatakan mencelakakan, menenggelamkan ke dalam keruntuhan. Nah, saudaraku, ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang daripada iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, nestapa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berapa banyak yang ingin saudara kumpulkan di dunia ini, harta benda, sebelum saudara pergi meninggalkan dunia ini? Itu pertanyaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Tuhan mengajar kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa segala kekayaan kita adalah di dalam kasih karunia Tuhan itu sendiri. Amin. Karena itu pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Kristus duduk di sana, menyediakan segala yang terbaik, yang paling mulia bagi saudara dan saya, bagi masa depan kita. Dan untuk itulah kita dipanggil melayani Tuhan dan lebih sungguh bekerja keras, saudara-saudaraku, dengan kepuasan, kebenaran Allah yang terus ditanamkan di dalam hati kita, bahwa kita puas di dalam Tuhan, bukan semata-mata di dalam pencapaian yang kita peroleh di dunia ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itulah yang membedakan supaya orang-orang percaya tidak memberhalakan, ya saudaraku, tidak jatuh kepada keinginan daging yang memberhalakan hal-hal materialistis di dunia ini. Saudaraku, kita harus selalu berjaga-jaga, dan kita harus memberikan hati kita, dengan rendah hati kita memberikan diri kita untuk terus diajar oleh firman Tuhan. Amin. Supaya saudara dan saya tetap kuat, kaki kita kuat terus menopang, kita berjalan, kita berjuang, dan kita terus melayani Tuhan. Dan saudara dan saya sehati sepikir satu suara memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena itulah, ya, ciri khas, tanda-tanda daripada sebagai orang-orang percaya, orang-orang beriman. Kita tahu pengharapan kita adalah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita yang terbaik. Amin. Dunia ini tidaklah menjanjikan apa-apa bagi saudara dan saya. Hanya janji Tuhan
yang dapat menyenangkan dan memuaskan hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Marilah saudaraku kita tetap bertekun dan setia di dalam kerinduan kita untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus, supaya kapasitas daripada kehidupan kita yang baru ini semakin bertumbuh berkembang dan bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kembali lagi Tuhan, firman-Mu mengajar kami dan mendidik kami, mendisiplinkan kehidupan kerohanian kami, supaya tetap taat dan setia kepada kehendak-Mu saja. Apa yang Engkau inginkan, itulah yang menjadi kerinduan kami, dan kami harus melatih kepekaan, kesadaran di dalam diri kami untuk senantiasa bergantung kepada kehendak-Mu. Di dalam kebenaran firman-Mu lah kami mengerti ke arah mana hidup kami dipimpin oleh Tuhan, hidup yang penuh damai sejahtera, yang dipuaskan terus dengan rasa cukup yang daripada Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu, kami bisa bekerja dengan tenang, dan hati kami terus dikuatkan, karena pengharapan kami di dalam Yesus Kristus adalah pengharapan yang penuh dengan kebahagiaan selama-lamanya. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Salam sehat buat kita semua. Ya, terima kasih, selamat pagi juga dengan Ibu Lamaris dari Jambi. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Halo.